sebagai seorang mualaf, tapi karena sudah lama jadi disebut mukallaf. Dan Bang Kesaksian atau Bang Oki, dia akan menceritakan proses bagaimana dia menjadi seorang murtad yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadi seperti itu ya. Nah, nanti di sini sesi-sesinya memang saya mungkin agak kurang paham juga bagaimana, karena saya juga tidak mengikuti ya. Nah, karena beberapa hari ini juga saya tidak membuka TikTok, jadi DM-nya Bang Oki ini juga saya baca cuma sepintas, tetapi yang saya dapat itu poinnya ketika kita menceritakan itu, nanti sesi berikutnya kita apa sih yang pindah di dalam agama kita yang sekarang. Ya. Nah, lebih gitu. enaknya gini aja Kak. Kita selesaikan yang kesaksian dulu. Kita sebutin lagi buat kita sama enak. Oke. Oke. Ya 5 menit. Malam Bu Nora, iya malam. Oh malam Bang CP. Ini Bang Christian Prince ini, Masya Allah. Saudara Kristen yang baik ini ya, bukan CP penghujat ya. Ini CP yang baik. Oke, jadi iya, jadi kayak gitu aja ya. Oke, jadi kalau bisa Bang Kesaksian duluan, nanti saya apakan. Saya di sini mute biar tidak doubling, biar tidak masuk suara anak saya. Silakan Abang. Oke teman-teman semua yang di bawah, Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita buat teman-teman. Maaf Bang, saya potong lebih bagus. Apa? Apa Kak? Di doubling. Karena bagi saya agak jauh. Saya udah besarkan volume ini masalahnya. Oke. Silakan. Aman nggak suara saya? Aman. Udah. Oke. Nah, ya buat teman-teman Muslim, selamat malam. Jadi di sini kita bukan untuk berdebat ya. Kita ingin sharing tentang kesaksian kita masing-masing. Kenapa Kak Nora berpindah dari agama Islam, berpindah dari agama Kristen masuk ke agama Islam, dan kenapa saya meninggalkan agama saya dan pindah ke agama Kristen. Nah, jadi buat teman-teman yang di bawah mungkin udah sering dengar ya kesaksian saya. Saya itu bukan murtadin, saya itu lahir baru. Saya dilahirkan dari orang tua yang berbeda agama, papa beragama Islam dan ibu beragama Kristen. Itu di umur 20-an saya meninggalkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan saya. Alasan saya meninggalkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan saya bukan karena keinginan hati saya ingin masuk ke agama Islam, bukan karena kemauan saya, tapi saya punya motif tertentu. Ketika saya ingin masuk ke agama Islam, motif tertentunya apa? Karena saya punya rencana mau menikah. Jadi saya berpindah agama, masuk ke agama Islam. Saya tekankan dulu, jadi saya masuk ke agama Islam itu bukan dari keinginan pribadi saya, enggak. Tapi saya punya motif tertentu berpindah agama, masuk ke agama Islam karena mau menikah. Nah, hubungan kami yang semulanya baik-baik aja, beberapa minggu menjelang pernikahan kami, akhirnya ada satu permasalahan yang saya nggak bisa maafin. Akhirnya saya memutuskan untuk membatalkan pernikahannya. Gitu. Untuk membatalkan pernikahannya, saya sudah pindah ke agama Islam. Di situ saya mulai, kalau kata orang namanya kita batal nikah ya, saya udah mulai depresi. Gitu. Nah, di waktu saya depresi itu, akhirnya saya terjerumus lagi ke dalam dunia narkoba. Kurang lebih 3 tahun saya menggunakan narkoba di dalam kehidupan saya. Saya ada di titik terendah dari penggunaan narkoba. Akhirnya saya ditangkap. Nah, ketika saya ditangkap, saya coba buat telepon orang tua saya. Mah, bisa bantu aku nggak, Mah? Aku nggak mau ngejalanin hukuman ini, Mah. Masa depan aku masih panjang. Aku nggak mau ngejalanin hukuman ini. Bisa tolong nggak, Mah, bantu aku? Gitu. Tapi Mama jawab, nggak deh. Keluarga nggak mau bantu. Karena apa? Semua kesalahan kamu. Kamu udah cukup bikin malu keluarga. Karena ibu saya udah nggak mau bantu, akhirnya saya minta tolong ke abang saya. Sama, jawaban yang sama. Karena saya udah mentok ya. Saya nggak bisa marah sama orang tua saya nggak bisa marah sama abang saya. Karena apa yang mereka lakukan, itu benar. Di saat saya menggunakan narkoba, banyak orang yang saya rugikan. Dan terutama itu yang saya rugikan, keluarga, sahabat saya. Bahkan saya menjadi penipu online. Muka saya itu diviralkan di tahun 2020 itu, hampir di semua media sosial Facebook. Muka saya ada atas nama Oki Saputra. Ketika saya sudah nggak tahu lagi mau minta tolong sama siapa, saya ingat satu nama. Saya ingat nama Tuhan Yesus.
Saya yang pernah meninggalkan Tuhan di dalam kehidupan saya, kurang lebih 3 tahun meninggalkan Tuhan Yesus. Malam itu saya berdoa secara kekristenan. Kurang lebih doa saya seperti ini ya. Kalau nggak salah, Tuhan, aku udah ninggalin Tuhan di dalam kehidupan aku. Aku mau Tuhan bantu aku. Aku mau Tuhan ketuk hati keluarga aku supaya mereka mau bantu aku. Puji Tuhan, setelah aku berdoa malam itu, besoknya kakak saya yang perempuan yang notabene-nya beragama Islam datang bantu saya untuk mengurus saya biar saya bisa keluar karena saya bukan seorang pengedar. Ketika ditangkap saya ditangkap sebagai seorang pengguna. Bukan di situ aja, saya percaya sama Tuhan Yesus. Waktu saya ingin lepas dari jerat belenggu narkoba, saya nggak bisa mengandalkan diri saya sendiri. Ketika saya mengandalkan diri saya sendiri, saya merasakan yang namanya sakau. Tapi ketika saya berdoa dengan Tuhan Yesus, saya menyebut nama Tuhan Yesus, puji Tuhan, sampai detik ini, Tuhan Yesus mampu melepaskan saya dari jerat belenggu narkoba di dalam kehidupan saya. Bahkan Tuhan Yesus mampu merubah saya jadi pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang takut akan Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus mampu pakai saya. Tuhan Yesus merubah saya. Dari dulunya saya sampah masyarakat dan sekarang Tuhan Yesus pakai saya untuk menjadi saksi Tuhan di dalam kehidupan saya. Yang terpenting, saya bersaksi tentang kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya tanpa saya menjelekkan agama siapapun. Mungkin itu, Kak Nora, silakan. Oke. Mudah-mudahan nggak doubling ya. Mudah-mudahan nggak doubling ya. Ya, kalau saya tuh menceritakan, mungkin banyak yang saudara-saudara Sebentar ya Kak, kita mulai saya ya yang Kak, kita Kristen, mulai ambil waktunya. ya, saudara saya yang Kristen ataupun yang Islam mungkin sudah tahu ya tentang kesaksian saya, tetapi karena beliau juga ini dari salah satu apanya, kita punya acara ya, jadi kita harus menceritakan lagi. Kalau kami ini, saya satu keluarga, memang kami ini orang Batak asli ya. Mama saya Boru Sinaga, bapak saya Aritonang. Kami kampung bapak saya itu dari Tarutung, mama saya di Pangaribuan. Kami memang dari nenek moyang sudah Kristen. Saya tuh gereja di GBI, Gereja Betel. Mama saya, bapak saya tuh di GPDI. Nah, kalau yang masuk Islam pertama itu memang saya. Saya pertama masuk Islam itu ya karena kami kalau gereja gereja Betel Indonesia ini kan selalu melakukan penginjilan ke beberapa kota yang terpencil yang tidak memungkinkan di situ untuk membangun suatu gereja yang besar. Tetapi ada di situ beberapa penduduk yang memang beragama Kristen. Jadi di situ kami melakukan pelayanan penginjilan di situ. Pada waktu itu ya memang mau merayakan hari Paskah ya. Kebetulan saya memang salah satu aktivis di gereja. Saya mengajar sekolah minggu juga. Jadi setiap hari Paskah itu kan selalu mengadakan acara untuk anak-anak sekolah minggu itu mencari telur Paskah. Itu subuh-subuh biasanya ya. Nah, jadi sebelum kami masak telur itu, nah saya kan pulang nih melakukan penginjilan ini sama pendeta, ya kan? Nah kebetulan memang terlintas di pikiran saya ini untuk bertanya kepada pendeta ini, siapa sih yang membangkitkan Yesus gitu loh. Ya memang terlintas begitu saja, ya kan? Siapa yang membangkitkan Yesus? Ya pendeta itu menjawab ya Tuhan Allah katanya. Jadi saya berpikir kalau Allah itu juga yang membangkitkan Yesus adalah Tuhan, yang mana kuasanya kan gitu ya. Itu pemikiran saya. Tapi memang Masya Allah, memang kalau Allah sudah memberikan hidayah itu, hati kita tuh terus diganggu aja. Nah jadi itu membuat saya itu sudah mulai agak berat sedikit untuk mau ke gereja. Karena secara logika aja lah, kalau tahu juga Tuhan yang membangkitkan Tuhan, nah, itu tidak masuk akal saya. Seperti itu. Ya, lama-lama kemudian saya mencari tahu. Tapi saya cari tahu tuh bukan cari tahu tentang keislaman. Karena memang kami di dalam keluarga itu, bapak saya tuh tidak suka dengan agama Islam. Jujur saja, memang bapak saya tidak suka sama agama Islam. Bahkan bapak saya itu kalau melihat saya membawa kawan saya yang beragama Islam selalu disuruh pulang. Suruh tuh kawanmu pulang tuh. Itu teroris itu. Taliban itu. Selalu dibilangnya kayak gitu tuh. Nah, saya cuma bertanya kepada teman saya yang Islam, kebetulan bukan satu kerja ya, tapi satu wilayah kerja lah. Nah dia itu, saya tanya cuman
ada nggak sih nama Yesus di dalam Islam gitu loh. Ya, karena kita kan penasaran, apakah cuman memang Yesus dalam Kristen yang ada? Karena Hindu Buddha memang kita sudah tahu tidak akan ada namanya Yesus, kan gitu. Ya, beliau menjawab ya memang ada, tapi itu bukan Yesus, tapi namanya Nabi Isa. Isa katanya. Tapi Nabi Isa di dalam Islam itu tidak disalibkan. Jadi saya berpikir kalau Yesus dengan Nabi Isa itu adalah sosok yang sama, loh, berarti Tuhan saya kok disalibkan ya? Sementara kenapa di dalam Kristen itu nggak ada disalibkan, kan gitu ya kan? Nah ini yang jadi pemikiran, kenapa Tuhan saya ini harus mati gitu loh? Nah tapi saya di dalam hati saya tuh selalu begini, loh Yesus kan mati demi menebus dosa saya gitu. Dia kan sudah berkorban, tapi apakah mungkin Tuhan itu harus mati menebus dosa manusia gitu loh? Jadi itulah yang membuat saya jadi udahlah, gak iya lagi nih. Masa kok Tuhan saya mati gitu loh. Sementara di dalam Islam Nabi Isa itu dimuliakan sama orang Islam. Kok Tuhan saya ini mati gitu. Gak terima dong saya kalau Tuhan saya harus mati gitu. Saya butuh Tuhan yang hidup, yang tidak perlu mati gitu loh. Ya udah, situ saya memutuskan untuk masuk Islam tanpa meminta pendapat orang tua karena saya tahu orang tua saya tidak akan pernah setuju. Saya pergi sendiri mencari tempat masjid yang jauh dari rumah, yang 3 kali nyambung oplet waktu itu ya. Saya cari situ, saya tunggu sampai zuhur, ya kan? Sampai mereka selesai sholat, saya temui bapak-bapak yang ada di situ, ya kan? Kebetulan rupanya yang saya tanya ini dia itu adalah imam di masjid itu, karena dia yang terakhir keluar. Nah, dia yang terakhir keluar, ya saya tanya dong, Pak. Boleh bertanya, ya bisa nggak di sini mengislamkan orang? Oh bisa, siapa yang mau masuk Islam? Saya, oh adek mau masuk Islam katanya. Akhirnya saya dibawa lah ke rumah beliau, saya ditemuin dengan istrinya, dijelaskan di situ semua. Akhirnya memang persyaratan, ya kalau perempuan itu kan tidak diwajibkan untuk sunat, tetapi memang saya ditanya, saya bilang nggak apa-apa, saya nggak apa-apa, disunat aja nggak apa-apa. Nah, ngelek ya. Nah, jadi itulah saya dibelikan pakaiannya pakaian yang menutup aurat lah waktu itu. Selesai maghrib di situ baru saya mengucapkan kalimat syahadat pada waktu itu. Saya pulang ke rumah ya seperti tidak terjadi apa-apa. Seperti itu. Kayaknya harus pendek aja deh karena kalau diceritakan semuanya nanti kepanjangan Bang Oki. Nggak apa-apa kan? Iya kan? Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Karena udah kan, jujur kan. Kakak udah match-nya lagi, kakak habisin aja. Nah setelah ini kita menit aja. Oke. Setelah ini kakak habisin dulu aja. Silakan. Oke. Nah setelah itu akhirnya saya memutuskan untuk berbusana dengan berpakaian itu yang menutup lah. Karena jujur kita kan ya memang dibilang suka-suka hati lah. Saya tidak memburukkan ya. Memang kalau di masa dulu itu kita berpakaian tidak dikontrol oleh agama, nggak dikontrol. Berbusana seperti apapun silahkan. Karena kita ditanamkan itu segala sesuatu itu yang namanya dosa itu dari hati, bukan dilihat dari pakaian, ya kan? Bukan dilihat dari apa begitu. Jadi saya di situ memang sudah mulai agak menutup sedikit. Saya kaos agak besar, celana tidak terlalu ketat gitu ya. Terus saya itu kalau pakai jilbab nanti sudah di jalan, biar jangan ditengok bapak mama saya. Kalau mau pergi ke tempat kerja, tapi masya Allah bos saya waktu itu menerima saya, walaupun saya itu sudah mualaf, dia tidak mempermasalahkan soal agama. Itu juga baiknya bos saya nih, karena dia Cina. Nah, jadi saya tuh ketahuan tuh masuk Islam itu karena dari tante saya, dari keluarga bukan keluarga kandung bapak saya, bukan. Kami panggil Bou lah di situ karena dia masih satu marga dengan bapak saya, Buru Aritonang kan. Nah, dilihatnya memang saya tuh pakai jilbab. Nah, di situ di teleponnya bapak saya dari tempat kerja. Baru bapak saya datang ke tempat kerja saya.
Ya udah, taulah kalau udah mengamuk. Saya ditampar, dipukul. Semua lemari saya tuh yang ada mukena, hadiah-hadiah ya dari orang-orang yang waktu itu menyaksikan saya mualaf, itu dibakar beliau, ya kan, kecuali Al-Quran. Tapi itu tidak membuat saya tuh patah semangat, tidak menjadikan saya tuh ya udahlah saya pindah aja, apa sih yang saya kejar di sini, toh juga bapak mama saya tuh tidak izinkan gitu, nggak ada. Tetap saya tuh eh, berpikir bagaimana caranya sholat gitu loh. Saya ambil apa itu namanya spray bapak saya, spray mama, ya kan, itu kan karena agak besar itu kan. Terus saya jadikan mukena, saya jadikan sarung, ya kan. Nah, sholat tetap. Tapi Allah tuh baik ya, karena melihat saya tuh mengeluhnya tuh begini. Ya Allah, bagaimana caranya saya tuh bisa bebas beribadah? Ya Allah, bagaimana caranya saya bisa bebas? Kalau kayak saya kayak gini juga ya tidak akan sanggup gitu loh. Makan saya harus beli dari luar diam-diam dibelikan adik saya karena bapak dengan mama itu masak B2 terus, ya kan? Tempat makanannya bagaimana, gelasnya bagaimana. Tapi Masya Allah adik saya tuh yang di bawah saya tuh baik. Dia tuh beli nasi. Saya sampai bilang gini, beli nasi bungkus yang harga 7.000 ya. Gak apa-apa, hanya telur aja yang pasti saya makan gitu loh. Beli aqua gelas 1.000 ya, atau 2.000 biar saya apa gitu loh. Ya tapi Masya Allah memang baik gitu loh. Jadi ya itu, Allah tuh memberikan suatu jalan. Saya akhirnya berapa bulan kemudian ya, datang ada Pak Ustadz yang mualafkan saya waktu itu. Dia datang ke rumah, kebetulan karena dia tahu bagaimana kisah saya, susahnya di sana beribadah gitu ya. Apa? Dia lihat dulu bapak ini udah pergi ke kantor apa enggak. Nah, datang dia nih sekitar pagi menjelang siang lah. Bapak belum pulang kantor. Dia kasih tahu bahwa ada laki-laki yang mau melamar saya. Saya di situ tanpa pikir panjang lagi. Saya berpikir begini, ya Allah, mungkin ini dikirim Allah nih, biar saya tuh agak bebas untuk beribadah. Akhirnya ya udah, saya terima lamaran itu, saya dapat jodoh. Ya, seperti itu. Kan udah pernah juga saya cerita sama Bang Oki ya, waktu di situ bapak saya, mama saya tidak mengakui saya gitu loh. Kayaknya udah habis bagian sesi ini ya. Kita lanjut ke sesi berikut ya. Ini kan udah menceritakan. Yes. Nanti sesi berikutnya sebelum kita mulai, kebaikan ajaran agama kakak ya, sama kebaikan ajaran agama saya kak. Ya, 5 menit aja kita ya, biar pas waktunya. Oke, siapa duluan? Saya ya. Kakak boleh. Oke. Nah, kalau yang saya alami sampai sekarang ya, kebaikan di dalam ajaran Islam itu memang tidak bisa kita pungkiri. Yang saya bandingkan juga di dalam Kristen itu kan, kalau di dalam Islam itu mudah sekali untuk mengumpulkan pahala. Bahkan senyum saja kita itu sudah ibadah. Masya Allah. Senyum saja udah beribadah. Kita maksudnya begini, ketika ada batu di tengah jalan yang membuat nanti pengendara itu jatuh, kita singkirkan aja, Masya Allah, itu sudah suatu pahala. Sekecil apapun itu, sudah dinilai oleh Allah itu adalah pahala buat kita. Nah ini Masya Allah ya. Terus kebaikan apa lagi? Kebaikannya itu kita betul-betul harus betul-betul memuliakan yang namanya orang tua. Orang tua, Masya Allah. Makanya ketika ini kita kan menceritakan ini ya, berarti kita kan harus compare juga dengan bagaimana yang kita yang lama dulu ya. Bebas. Ya. Jadi ketika saya membaca ya di dalam Lukas 14:26 ya, selalu dikatakan itu tidak seperti itu konteksnya, tetapi ketika saya membaca di situ, kenapa ada tertulis syarat menjadi murid Yesus itu harus membenci orang tua. Sementara saya membaca satu riwayat, ada sahabat baginda Rasulullah ketika bertanya kepada baginda Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana saya melihat senyum dari Allah?" katanya. Kalau engkau mau ingin melihat senyum dari Allah itu, buat orang tuamu tersenyum. Masya Allah. Dia bilang, ini betul-betul gitu loh. Jadi ketika saya masuk Islam, orang tua saya benci sama saya dan tidak mau mengakui saya lagi sebagai anaknya. Itu Allah tuh menanamkan apa? Kau jangan cuek sama orang tuamu. Jangan kau pikir ya udah kau diusir aja Nora.
Ah udahlah, saya nggak diakui lagi sama orang tua saya, untuk apa saya mikirkan, kan begitu. Nah, tapi ini tidak. Tidaknya apa? Ya Allah itu selalu menanamkan rasa cinta kita kepada orang tua, walaupun orang tua itu tidak satu jalur lagi dengan kita. Ya, tapi itulah baiknya itu apa? Masya Allah, Allah itu mengabulkan doa hambanya ketika bersungguh-sungguh. Sungguh-sungguh apa? Ya meminta orang tuanya ini suatu saat ini akan berkumpul dengan dia nanti di jannah Allah. Itu. Allah kabulkan. Makanya saya bilang ya, ini kekuatan doa ini dahsyat sekali. Apalagi doa tahajud sepertiga malam ya kan, Masya Allah. Meminta kepada Allah, ya Allah, Engkau maha tahu bahwa di dalam neraka akan ditempati makhlukmu tuh yang betul-betul kafir, yang musyrik, yang menduakan Engkau ya Allah. Tapi jangan jadikan orang tua saya ini kekal di neraka. Kalau Engkau selamatkan saya, kenapa enggak Kau selamatkan keluarga saya? Gitu loh. Ya, tapi Masya Allah, kebaikan di Islam itu seperti itu. Ketika Allah melihat hambanya sungguh-sungguh berdoa, insya Allah pertolongan itu nyata. Nyata. Makanya saya selalu bilang kepada Kristen sebagian, kalau mengatakan katanya Nora ini mualaf karena kelamin, Masya Allah, gak masalah. Bukti nyata bapak saya mualaf bukan karena kelamin. Mama saya mualaf bukan karena kelamin. Kakak dengan adik saya juga mualaf semua bukan karena kelamin. Tapi memang dahsyatnya doa ketika kita tuh meminta kepada Allah. Begitu. Ya kan? Terus kalau di dalam Islam, kewajiban berpuasa. Wajib. Kenapa wajib? Berpuasa itu menahan lapar dan haus. Itu untuk apa? Biar kita itu bisa merasakan bagaimana orang-orang yang di luar sana yang mungkin dalam satu hari itu belum tentu bisa makan. Belum tentu bisa makan, bro. Harus mengais-ngais sampah. Ya kan? Diwajibkan. Berpuasa di bulan Ramadan wajib hukumnya. Ketika orang itu dalam masa nifas atau hamil atau haid. Nah, ini bisa digantikan. Karena apa? Karena ini hukumnya wajib. Itulah indahnya Islam. Islam itu mengajarkan, hei kamu yang berpunya duit, lihatlah saudara-saudaramu di luar sana. Orang yang kekurangan itu, bro. Kau enak makan kau di KFC sana kau, di mall sana kau. Datang orang itu mengais-ngais. Dia akan menjual mungkin dapatnya 5.000. Dibelilah mungkin tempe 1. Iya kan? Nah, minyak goreng gak ada, minyak jelantah yang ada digoreng. Hei, biar kau rasakan juga bagaimana saudara-saudara kalian ini yang lagi dalam keadaan susah. Diwajibkan kamu berpuasa sekali setahun. Itu indahnya itu. Jadi Allah itu mau menyetarakan kalian pun yang pejabat tinggi sampai sesultan apapun kalian, punya rumah 100 tingkat pun kalian mencapai langit di atas sana. Tapi yang namanya berpuasa, ngelek ya. Yang namanya berpuasa itu hukumnya wajib. Wajib. Terus apa yang berikutnya? Sedekah. Oke. Aku dulu ya. Bukan sedekah. Oke. Lanjutkan dulu. Aku ngelek ya, Bang. Ngelek aku ya, ngelek aku ya. Dikit. Lanjut aja Kak. Dikit. Lanjut aja Kak. Oke. Masih ngelek ya? Udah. Aman. Jadi gimana? Lanjutkan lagi. Pulang aja nggak apa-apa. Dilanjutkan dulu aja Kak. Oke. Pulang aja nggak apa-apa. Dilanjutkan dulu aja Kak. Ditanding ulang dulu, lanjutkan dulu. Oke. Nah, terus ini membayar zakat ya. Itu indahnya Islam itu berzakat sekali setahun wajib kita 2,5%. Saya nanti di sini tidak bergerak dulu ya wajah saya karena ngelek. Tapi saya jelas ya, Bang Oki ya, suara saya jelas ya. Aman. Oke. Membayar zakat 2,5% bagi yang memang sanggup ya. Katakan sanggup itu bagi orang yang memang betul dia sanggup. Ada orang yang tidak bisa makan, untuk makannya aja susah, dia mau bayar zakat gitu ya kan. Nah itu tidak diwajibkan. Tetapi ini ya,
Zakat itu diperuntukkan siapa? Maaf, zakat itu bukan untuk imam, bukan untuk imam di masjid, bukan untuk orang-orang yang salah sasaran seperti BLT. Zakat itu diperuntukkan untuk 7 golongan. Kalau saya pertama kan golongan, tetapi budak yang memerdekakan itu sudah tidak ada lagi ya. Yang untuk fakir miskin, untuk janda, untuk para musafir, untuk yang mualaf, ya kan, yang sudah menerima hidayah, dan berapa lagi? 8, ya 8, tapi kan satunya kan sudah tidak dipakai lagi, yaitu memerdekakan budak, tidak ada lagi. Nah, itu wajib hukumnya. Tetapi apa maksud dari zakat itu? Yaitu dijelaskan bahwa zakat itu untuk mencuci harta. Saya nge-lag betul ya. Zakat itu untuk mencuci harta kita. Harta apa? Ya yang kamu dapat selama ini. Itu diisi oleh Allah. Ini mantap sekali. Zakat ya. Ada juga mencuci harta gitu loh. Saya sampaikan waktu pertama kali saya masuk, saya bilang ini zakat itu mencuci harta kamu. Gitu. Masya Allah. Jadi Allah itu memang adil. Adilnya seperti kita berpuasa, gunanya Allah kesehatan, kedua biar kita rasakan bagaimana saudara kita yang di luar sana susah. Terus yang kedua, harta yang kita dapat itu sudah kita mengeluarkan zakatnya untuk orang-orang yang memang pantas dan seharusnya menerima itu. Nah, kalau berinya kayaknya banyak juga sih, tapi udahlah Bang Oki aja lagi, karena saya ini Bang Oki, biar saya baguskan dulu jaringan. Lanjut Bang Oki, itulah keindahan dalam Islam, menurut saya yang Maslam gitu. Lanjut Bang Oki. Siap, diterima dulu. Oke, Kak Nora Aritonang, terima kasih ya buat penjelasannya, kebaikan ajaran agama kakak. Ya, saya sendiri, kalau bicara tentang ajaran Kristen, kita semua udah tahu. Apa sih kebaikan dari ajaran Tuhan Yesus? Ajaran Kristen itu Matius 22 ayat 39. Kasihilah musuhmu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, apa hebatnya? Biasa aja. Karena apa? Kita mengasihi orang yang mengasihi kita. Nggak ada yang salah. Itu. Biasa aja itu. Wajar. Kita dapat feedback yang baik. Karena apa? Kita mengasihi orang yang mengasihi kita. Jadi kita akan dapat feedback yang baik. Tapi luar biasanya ajaran Tuhan Yesus. Kita mengasihi orang yang membenci kita. Luar biasa. Kita mengasihi orang yang membenci kita. Di situ, kebaikan ajaran Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, itu biasa. Tapi ketika kita mampu mengasihi orang yang membenci kita, ketika kita mampu mengasihi orang yang menghina kita, ketika kita mampu mengasihi orang yang menghujat kita, luar biasa. Itu kebaikan ajaran Tuhan Yesus. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman, orang mau bilang apapun tentang Tuhan Yesus, jangan balas. Kasihi, doakan, ampuni. Itu yang pertama. Dan yang kedua, setelah saya memilih Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya ingat satu ayat dan itu terjadi di dalam kehidupan saya. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Dan itu berkaitan sekali dengan kehidupan saya. Ketika saya mengenal Tuhan Yesus di dalam kehidupan saya, Tuhan Yesus mampu merubah saya. Dulu saya sampah masyarakat. Dulu saya bukan siapa-siapa. Dulu saya penipu. Tapi sekarang Tuhan Yesus mau pakai saya. Tuhan Yesus sekarang pakai saya untuk menjadi saksi Tuhan di dalam kehidupan saya. Tuhan Yesus sekarang pakai saya. Saya bisa bersaksi di depan Kak Nora Aritonang, di depan teman-teman yang lain. Semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya. Alkitab itu nyata di dalam hidup kita. Itu kebaikan ajaran Kristen. Apa yang ada di Alkitab itu nyata di dalam kehidupan kita. Misalnya, kalau kita bicara tentang kesaksian Kristen, kesaksian orang bisa mengenal Tuhan Yesus, itu ada di dalam Alkitab. Perempuan Samaria, ketika dia mengenal Tuhan Yesus, luar biasa perubahan yang terjadi di dalam kehidupannya. Yohanes 4 ayat 1 sampai 42 yang berbicara tentang perempuan Samaria. Nikomedeus,
Ketika dia mengenal Tuhan, mengalami perubahan di dalam kehidupannya. Luar biasa sekali. Yohanes 3 ayat 1 sampai 21. Bahkan itu terjadi sampai detik ini. Ketika saya mengenal Tuhan di dalam kehidupan saya, ketika saya menyerahkan hidup saya di tangan Tuhan, saya tidak pernah mengandalkan diri saya sendiri. Saya mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan saya. Luar biasa. Tuhan Yesus mampu merubah saya jadi pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang takut akan Tuhan. Kalau kita bicara tentang kebaikan ajaran Tuhan Yesus, nggak akan pernah cukup waktunya, teman-teman. Karena apa? Kalau kita mau cari kesalahan Tuhan Yesus tidak pernah punya kesalahan di dalam Tuhan Yesus tidak pernah punya kesalahan. Makanya kalau kita bicara tentang kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, nggak cukup waktu 5 menit untuk bicara tentang ajaran Tuhan, ajaran kasih, ajaran Kristen. Kasihilah musuhmu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Nggak akan cukup waktu 5 menit. Tapi luar biasa sekali. Ketika saya mengenal Tuhan Yesus di dalam kehidupan saya, ajaran kasih itu nyata di dalam kehidupan saya. Saya mampu mengasihi orang yang menjatuhkan iman kekristenan. Saya mampu mengasihi orang yang menjatuhkan Tuhan Yesus, orang yang menghujat Tuhan Yesus. Luar biasanya ajaran Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Makanya buat teman-teman semua, sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, yuk buat teman-teman yang di bawah, saya mohon sebagai anak-anak Tuhan, jaga typingan kalian, typinglah yang benar, typinglah yang bagus, tunjukkan kalau kita anak-anak Tuhan, kita punya kualitas yang berbeda. Saya minta buat teman-teman yang di bawah, jaga typingan kalian, selama sesi ini berlangsung, tunjukkan kita ajaran Tuhan Yesus. Kita mengasihi orang yang membenci kita. Kita mengasihi orang yang menjatuhkan iman kita. Buat teman-teman, jangan ada kata-kata hujatan di bawah. Jangan ada kata-kata menjatuhkan iman lain. Mungkin itu Kak, kebaikan ajaran Kristen di dalam kehidupan kita. Oke, lanjut Kak Nora. Sesi yang ketiga ya. Sesi yang ketiga itu perbandingan perubahan hidup ketika masih di agama yang lama sama di agama yang baru ya Kak ya. Sesi yang ketiga. Mau Kak Nora dulu atau saya dulu? Saya dulu. Boleh. Oke teman-teman, sesi yang ketiga ini saya sama Kak Nora Aritonang bahas masalah kebaikan, perubahan hidup yang kita alami ketika kita masih di agama yang lama dan sekarang berpindah ke agama yang baru. Kalau kita bicara tentang perubahan hidup, saya mau menegaskan dulu buat teman-teman semua di bawah. Saya berpindah agama, memilih Tuhan Yesus di dalam kehidupan saya, masuk ke agama Kristen lagi, percaya kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, bukan berarti ada kejelekan di agama sebelumnya. Karena apa? Karena saya tidak mempelajari agamanya secara benar. Karena saya tidak, ketika saya berpindah agama, masuk ke agama Islam, itu bukan hati saya yang mau. Tapi saya punya motif tertentu. Makanya kalau bicara tentang perubahan hidup, mungkin gini, ketika saya dulu meninggalkan Tuhan dan sekarang percaya, dan sekarang saya hidup lahir baru, saya percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, perubahan yang saya alami, yang pertama, dulu saya mantan pecandu narkoba. Kalau bisa dibilang, luar biasa sekali saya menggunakan narkoba dulu. Mungkin kalau orang menggunakan narkoba itu, seminggu bisa 1 atau 2 kali. Saya hampir rutin menggunakan narkoba di dalam kehidupan saya. Tapi ketika saya menyerahkan hidup saya sama Tuhan, ketika saya percaya kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, walaupun saya pernah meninggalkan Tuhan di dalam kehidupan saya pernah berpaling dari Tuhan Yesus, saya tidak percaya kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tapi ketika saya berdoa, saya memilih Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus mampu merubah saya jadi pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang takut akan Tuhan. Dan Tuhan Yesus mampu merubah saya dari dulunya saya pengguna narkoba, sekarang Tuhan Yesus mampu melepaskan saya dari jerat belenggu narkoba di dalam kehidupan saya, dan Tuhan Yesus mampu pakai saya. Ada beberapa teman-teman saya yang mendengarkan kesaksian saya. Mereka bisa melepaskan narkoba tanpa mereka rehabilitasi, tanpa mereka minum obat-obatan. Luar biasa sekali. Perubahan hidup yang saya alami ketika saya dulu meninggalkan Tuhan dan sekarang saya percaya kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus merubah hidup saya. Tuhan Yesus mengubah saya.
Dulu saya sampah masyarakat, sekarang Tuhan Yesus pakai saya menjadi saksi Tuhan di dalam kehidupan saya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mungkin dari segi emosional. Sampai detik ini saya masih belajar. Tapi luar biasa. Dulu saya, kalau saya dijatuhkan orang lain, kalau saya dihujat orang lain, satu kali dia hujat saya akan hujat dia 10 kali. Satu kali dia hina saya akan hina dia 10 kali. Satu kali orang menyakitin saya akan balas menyakiti dia. Itu dulu. Tapi ketika saya mengenal Tuhan di dalam kehidupan saya, ketika saya percaya kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, orang mau menyakiti saya seperti apapun, saya paling marah sebentar. Setelah itu saya mengampuni. Setelah itu saya mengampuni. Ketika orang ingin menghujat saya, ketika orang ingin framing saya masih menggunakan narkoba sampai sekarang, saya nggak marah. Saya mengampuni. Karena apa? Itu ajaran Tuhan. Kita mengampuni orang yang melukai hati kita. Itu. Kalau kita bicara perbedaan gaya hidup saya, ketika saya dulu belum mengenal Tuhan dan sekarang saya percaya kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Makanya saya nggak pernah peduli. Orang mau bilang Tuhan Yesus itu manusia, orang mau bilang Tuhan itu menggantung di kayu salib, orang mau bilang Tuhan Yesus itu seperti apa. Karena saya percaya tujuan kita beragama supaya hidup kita jadi lebih baik lagi. Dan ketika orang menghujat Tuhan Yesus, dan ketika orang menjatuhkan iman kekristenan, saya semakin percaya kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Saya percaya. Walau kamu akan dibenci oleh karena namaku, tapi yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Markus 13 ayat 13. Saya mungkin dibenci orang karena saya bersaksi tentang kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya. Tapi saya nggak pernah peduli itu. Saya nggak pernah peduli. Orang mau bilang saya seperti apa, saya nggak pernah peduli. Karena apa? Saya yakin dan percaya. Ketika saya bertahan sampai pada akhirnya, hidup saya akan diselamatkan. Karena tujuan kita hidup di dunia ini untuk mempersiapkan supaya apa? Supaya kita hidup kekal bersama Bapa di sorga. Hidup kekal di surga terindah bersama Tuhan Yesus Kristus. Oke, Kak Nora, silahkan. Kalau mau ditambahin aja lagi nggak apa-apa. Gak apa-apa, Kak. Gak apa-apa, Kak. Oke. Langsung aja. Aku 5 menit. Sebentar ya, Kak. Sebentar ya. Ini ya. Iya, silakan. Lanjut, Kak. Iya, karena berhubung bukan saya sendiri yang masuk Islam, ya karena keluarga saya juga semua sudah, alhamdulillah sudah Muslim ya. Jadi kalau perubahan jangan dalam diri saya saja, semua dalam diri keluarga saya juga saya ceritakan aja lah ya. Kalau perubahan dalam diri kami satu keluarga ini, Masya Allah, ketika kami yang tidak tahu menutup aurat, jadi tahu menutup aurat. Itu salah satu. Terus yang kedua, ketika kami itu mungkin dulu ya cuma sekali seminggu beribadah kepada Tuhan. Nah ini jadi diwajibkan 5 kali dalam satu hari. Kalau dulu saya waktu pertama kali bapak saya masuk Islam itu saya bertanya itu, Pak gimana Pak sholatnya? Gimana sholatnya Pak? Masya Allah. Karena apa? Beliau itu Kristen yang taat sekali ya. Taatnya apa? Dia pembuka dan penutup. Pembukanya pada waktu tahun baru, penutupnya pada waktu Natalan, kan begitu. Tanggal 1 Januari dia gereja, tanggal 31 Desember dia gereja. Jadi dia pembuka awal dan penutup akhir. Nah, tapi ini Masya Allahnya itu saja. Orang yang notabene-nya yang maaf, karena di Kristen juga tidak ada anjuran untuk ke gereja. Jadi kita tuh selenyeh saja. Mau ke gereja, mau tidak, yang pasti kita memuji Tuhan tidak perlu di gereja saja. Kan seperti itu. Nah, memuji Tuhan pada waktu hari Minggu di gereja itu kan hanya suatu formalitas. Kita biar berkumpul bersama saudara-saudara kita. Memuji Tuhan bersama-sama. Kan seperti itu. Tapi kalau di dalam Kristen ini kan, ya karena saya juga mantan dari situ ya kan. Memuji Tuhan di mana saja itu bisa. Tidak diwajibkan harus ke gereja. Nah kalau di Islam beda. Di Islam itu diwajibkan kita tuh untuk sholat. Nah konsekuen kalau tidak sholat itu ada. Konsekuen untuk tidak ke gereja itu ada tidak? Oh, nggak ada.
Mau ke gereja kau mau tidak bebas, yang pasti kau memuji Tuhan dari mana saja bisa. Yang pasti dari hatimu. Kan seperti itu. Tetapi kalau di dalam Islam tuh beda. Kalau kau tidak sholat, konsekuensinya ada. Makanya di dalam Islam katanya sholat itu adalah tiang agama. Nah, jadi kalau tiang itu tidak kokoh, akan rubuh juga yang namanya bangunan. Kan begitu. Pondasinya kalau tidak kokoh itu bangunan itu akan runtuh. Nah, ini yang di Islam ini. Dianjurkan. Hei, kau jam 5 subuh kau bangun. Malas pula kau, kan kayak gitu. Hei Zuhur, jangan kau terlalu lalai dalam pekerjaanmu. Sholat kau. Asar, kecapean kau yang pulang kerja ya, sholat kau. Maghrib, sholat kau. Isya sebelum tidur kau, sholat kau. Diwajibkan. Wajib. Hukumnya wajib. Tidak bisa tidak. Nah, saya melihat perubahan apa? Perubahan ketika kami yang selenye, yang ya mau gereja mau tidak ya terserah. Ini 5 waktu wajib. Subuh kalau sudah dengar azan Allahu Akbar, bangun. Mata pun walaupun berat ya harus disiram pakai air. Nah, itu yang kedua, kebaikan yang kami alami ya. Terus yang ketiga itu apa? Yaitu kami diajarkan itu bersedekah. Bersedekahnya itu apa? Bersedekahnya itu ada harta yang memang bukan milik kita. Salah satunya yaitu apa? Zakat mal. Zakat mal itu adalah zakat yang kita keluarkan selain dari zakat fitrah. Yaitu bagi yang memang zakatnya sudah melebihi, maksudnya hartanya sudah melebihi, gitu. Kita katanya begini ya. Pernah saya mendengar begini. Kamu bersedekah ini itu bukan berarti mengurangi harta kamu atau kamu membuat kamu jadi miskin. Ketika saya bersedekah, saya mendapatkan rezeki, berarti rezeki yang saya dapat ini ada milik orang lain. Gitu loh. Jadi kita tuh, bagaimana saya mau cerita ya? Di Islam itu sebenarnya nggak ribet. Kau mau mencari pahala apa saja silahkan. Kau kasih anak kecil itu, hei sini dulu kau. Main apa kau main tanah? Jangan kau main tanah ya, aku kasih kau jajan 1.000. Wih, Masya Allah, senang dia. Senang dia itu sudah membuat kita ini apa? Rezeki kita ini makin bertambah. Itulah indahnya Islam. Sebenarnya, perubahan dalam hidup kami seperti itu. Bapak saya yang notabene-nya ke gereja pun, saya nggak apa-apa 2 sesi ini ya, nggak apa-apa. Maksud saya 2 kali tanding ini nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya, Bang. Ya. Bapak saya yang, ya makanya saya bilang gereja dia awal, penutupnya juga dia. Tapi Masya Allah dia yang 5 waktu dia sanggup mengerjakan. Yang dibilang notabene-nya berpuasa di dalam Kristen tidak ada kewajiban, Masya Allah dia mengerjakannya gitu. Gitu loh. Jadi perubahannya itu memang Masya Allah, gitu loh. Ketika saya dengan keluarga tuh udah tahu, seharusnya laki-laki itu melaksanakan sholat jemaah di masjid, perempuan sebaiknya di rumah. Nah, itu yang ditanamkan orang tua terus. Terus ketika kita mulai di pintu, pas keluar harus menutup. Bahkan ipar kita tuh bukan mahram kita. Masya Allah. Kalau datang ipar saya nih, katanya. Kata bapakku. Kau nggak tengok tuh ada ipar kau udah datang. Mana jilbab kau? Saya nyapu teras saja. Mana jilbab kau? Betul. Di Islam itu memang dimuliakan kali perempuan ini. Auratnya ditutup betul. Gitu. Ya bahkan wajib gitu. Tapi apakah di sebelah itu diwajibkan? Enggak. Sebenarnya ada tertulis. Kamu diharuskan untuk menudungkan kepalamu. Jikalau kamu tidak menudungkan, kamu harus mencukur rambutmu. Nah, apakah sudah dikerjakan? Tidak. Makanya saya bilang, kalau perbandingan ya, perubahan di dalam hidup kami ketika kami Kristen dengan ketika kami Islam. Jujur di dalam Kristen itu kami itu hanya melaksanakan ibadah yang fana. Kenapa saya katakan fana? Ketika saya sudah tahu sebenarnya sosok Tuhan itu tidak boleh yang namanya kelihatan.
Karena Tuhan itu tidak mungkin disamakan dengan makhluk. Nah, di situ kami itu juga jadi betul-betul memang harus digunakan akal. Loh, Tuhan saya kok dulu yang saya sembah ini makhluk. Bagaimana dia bisa menyelamatkan saya? Sementara dia sendiri tidak bisa menyelamatkan dirinya. Seperti itu. Iya kan? Bagaimana mungkin saya menjadikan dia juru selamat sementara dia tidak selamat? Itu mustahil. Bagaimana mungkin ketika saya berdosa datang Tuhan saya menebus saya? Ini kemana ini? Gak mungkin itu. Ketika orang lain mencuri, nah saya ini dijadikan tumbal untuk menebus dosa-dosa mereka. Oh ngawur kamu. Kan begitu. Tapi saya mempunyai Tuhan ini yang maha pengampun. Selagi saya masih hidup, saya tidak menduakan Tuhan saya. Dosa apa yang tidak diampuni oleh Allah saya? Berzina pun sekalipun kau ketika kamu taubat, betul-betul bertobat, insya Allah Tuhan mengampuni kau. Tapi bukan berarti Tuhan saya itu harus mati mengenaskan. Itu yang saya nggak terima memang. Saya nggak terima di situ memang. Saya tidak terima Tuhan saya harus mati mengenaskan. Saya nggak mau. Saya nggak mempunyai Tuhan yang harus mati. Walaupun katanya, hei Nora itu untuk menebus dosa. Jangan. Saya itu mau pengen Tuhan saya itu kekal. Karena apa? Yang mati itu makhluk. Makhluk itu mati, binatang mati, manusia mati, pohon mati. Itu yang mati. Jangan dong. Yang menciptakan saya juga harus mati. Jadi perubahan dalam hidup saya seperti itu. Kalau saya menceritakan aib sebenarnya tidak pantas, tetapi memang ini aib di zaman jahiliyah ya. Karena bapak saya itu kalau dibilang sama Bang Oki tadi itu, Bang Oki pemakai narkoboy, ya kan? Datang Yesus menyelamatkan. Kalau kami ini, bapak saya ini dia seorang penjudi, pemabuk, bahkan main perempuan, ya kan? Masya Allah berapa puluh tahun mama saya tuh harus bersabar menunggu penantian yang katanya akan dirubah oleh Yesus. Ya betul. Saya sampai kadang waktu gadis itu saya bilang, Mak ceraikan aja bapak itu. Ceraikan Mak, kasihan Mama, nangis aja terus di kamar. Ceraikan aja Mak. Tapi ya begitu. Nanti Tuhan Yesus yang akan merubah. Tuhan Yesus yang akan merubah. Betul. Doa mama saya dikabulin loh. Tuhannya Yesus yang merubahnya. Tuhannya Yesus merubahnya siapa? Yaitu Allahnya yang dia katakan. Hidup yang kekal itu engkau mengenal satu-satunya Allah. Akhirnya Tuhannya Yesus, Allahnya Yesus yang merubah bapak saya itu. Yang menjadi yang dulu seperti itu. Sekarang alhamdulillah yang dulu malas sekali ke gereja. Dia ke gereja itu hanya mau pamer jasnya itu. Kemeja baru. Iya. Belikan dulu saya mah kemeja. Belikan dulu saya sepatu baru. Dasi ya kan. Pergi dia. Tahun baru. Penutupnya waktu tahun baru juga. Tanggal 31 Desember dengan tanggal 1 Januari. Hanya mau mamerkan itu aja. Dia cerita tuh. Mau biar tengok dulu mereka tuh aku ke gereja katanya. Nah, tapi apa yang terjadi? Tuhannya Yesus merubah. Merubah apa? Memang betul dikabulkan doa mamaku. Nanti nak, Yesus merubahnya itu nak. Yesus merubahnya. Saya sampai suruh, ceraikan aja mak. Ceraikan aja bapak itu. Apa yang mau mama pertahankan dari bapak? Udahlah mabuk. Dia minum sama teman-temannya bir di kafe-kafe itu berutang sampai orang yang punya kafe itu datang ke rumah minta uang karena astagfirullahaladzim. Saya kalau ingat itu menangis saya itu. Menangisnya saya kasihan nengok mama saya itu. Bertahan dengan laki-laki yang seperti ini. Tapi itulah. Akhirnya mama saya mengatakan nanti Tuhan Yesus yang merubah. Akhirnya ditambah aja Tuhannya Yesus yang merubah. Bapak saya, Masya Allah. Dari yang orang seperti itu yang malas ke gereja. 5 waktu kok sanggup dia ya. Bangun subuh dia, zuhur, asar, maghrib, isya. Sanggup dia. Berarti memang betul, itulah perubahan yang nyata. Orang yang malas, akhirnya jadi rajin dia beribadah. Dia tahu bahwa sebenarnya Tuhan yang dia sembah ini adalah betul-betul Tuhan. Bukan seperti Tuhan yang dulu, yang menjanjikan betul keselamatan. Tapi maaf kata Bang Oki, saya tidak bisa menerima bahwa keselamatan itu datang dari manusia. Karena manusia ini satu saat juga akan dimatikan oleh Tuhan, dibangkitkan lagi untuk dipertanggungjawabkan perbuatannya. Seperti itu dari saya, silakan. Kak Nora langsung lanjut tanggapan aja Kak, kan saya duluan.
Langsung lanjut tanggapan aja. Silahkan menanggapi semua narasi Tanggapan saya seperti apa? dari tadi. Tanggapan seperti apa? Ya dari kesaksian saya apapun yang tadi saya akan Oke. tanggapi. Langsung Oke, aja ya. silakan. Langsung aja ya. Ya, oke. Kita mulai ya. Oke. Ya, Kang Ara Ya. dulu, Kang Ara dulu. Oke. Begini, tadi dibilang Bang Oki, tadi, ajaran Yesus mengajarkan kasih. Apakah dengan kasih itu cukup? Tentu tidak. Bukan kasih yang seperti ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Itu bukan ajaran kasih. Islam itu kalau dibilang mengajarkan kasih, saya rasa lebih lagi. Tetapi Islam itu mengajarkan kita itu untuk membela harga diri kita. Apa itu salah satunya? Contoh. Thank you Bang Rendra. Kalau datang orang, ya, dia memukul mama saya dengan seenak udulnya saja. Iya kan? Walaupun mama saya mungkin salah gitu ya. Salah mungkin sempat ngomong kata kasar. Terus dia pukul mama saya, dia tempelin mama saya. Oh, saya tidak bisa bilang, oh mak, kau dipukul di bagian mana mak? Bagian ini nak. Oh kasih lagi mak. Oh nggak bisa. Terus saya juga tidak bisa. Oh saya diam aja, udahlah mak, jangan kita balas mak. Jangan. Saya nggak bisa. Karena apa? Islam tidak seperti itu bang. Islam itu diajarkan untuk membela. Apa yang dibela? Kehormatannya lah, kehormatan keluarganya. Mama saya dipukul, oh saya tampar balik dulu. Aku tampar dulu, pak. Kau kenapa pukul mama saya? Mama kau membilangkan anak saya bodat. Sekarang dia tampar mama saya tampar lagi. Nah sekarang silakan kau bilang lagi mama saya bodat, silakan gak apa-apa. Yang pasti kan sudah ku tampar kau. Kami nggak bisa seperti itu bang. Karena apa? Islam itu menjaga betul harga dirinya. Membela betul harga dirinya ketika memang masih benar. Makanya di dalam Islam kami tidak bisa bertoleransi keimanan. Keyakinan kami tidak bisa diajak untuk bertoleransi. Tidak bisa. Ketika kamu menghujat agama saya, menghujat Nabi saya, mengatakan Nabi saya seperti ini, mempelintir Al-Quran saya, mengatakan Allah saya seperti ini. Giroh saya walaupun saya seorang wanita, saya mempunyai anak kecil, mati pun kau kutebas kau di sini. Itu Islam. Itu Islam. Kami nggak bisa diajak kompromi soal keyakinan bang. Kalau dikatakan, kamu lupa ya baca surat Al-Kafirun. Itu asbab nuzulnya apa? Nabi Muhammad diajak kompromi. Kami akan menyembah Tuhanmu sekali seumur hidupmu. Kamu cukup selama setahun, selama bertahun-tahun sampai habis mereka mengajak Nabi Muhammad untuk berkongko. Tidak mau. Nah ini kami. Kalau suruh ajaran kasih, kami diwajibkan memberi pertolongan kepada orang kafir ketika orang kafir itu meminta pertolongan kepada kami. Bahkan baginda Rasulullah saja itu, ya, baginda Rasulullah saja itu membenci orang yang membunuh orang kafir tanpa sebab. Kalau saya diserang begal, walaupun dia muslim, saya tidak bisa dong diam diri saja. Saya tombak itu orang, mati dia aku buat daripada saya mati. Kami nggak bisa ajaran kasih seperti itu, Bang Kesaksian. Ya, karena di Islam itu diajarkan untuk membela kehormatan keluarganya, membela akidahnya, membela agamanya. Kami diajarkan sampai mati pun kami tetap kami tidak menerima kalau agama kami diinjak-injak. Tapi kalau kamu meminta pertolongan, kasih saya pertolongan apa? Saya tidak makan. Apa yang ada di rumah ambil, habiskan saja sama kalian. Asalkan makan kau dengan anak-anakmu. Itu kasih bagi kami. Tapi ketika kamu mengatakan Nabi saya pedofil, siap-siap Anda. Siap-siap Anda. Saya masuk penjara pun anak saya paling saya serahkan kepada Allah. Ya Allah, Engkau Maha tahu. Anak saya baiknya di mana terserah. Kayak gitu. Karena apa? Saya sudah tidak tahan kalau ada orang-orang yang seperti itu. Itulah kami, Bang. Kalau ajaran kasih itu tidak bisa tampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Kebaikan Tuhan itu ketika ada yang memfitnah saya cuma cukup diam. Ya mungkin betul. Saya balas pun juga bukan berarti saya membalas dengan fitnah.
Tetapi saya datangi itu orang, kenapa kau fitnah saya kau? Kurang ajar, setan. Emangnya saya serebut laki kau? Kan kayak gitu kan. Kenapa kau? Emang saya mencuri? Gimana buktinya saya mencuri? Oh, saya tidak bisa. Bunda Nora, kau dikatakan katanya mengambil sendalnya itu aja balas. Saya nggak bisa begitu Bang Oki. Gitu saya datangi itu orang. Kurang ajar muncul kau. Di mana buktinya kalau saya itu anak saya mengambil sendal kau? Itu buktinya sendal kau ada tuh. Oh maaf bu, untung gak aku tampar kau, makanya hati-hati kau. Nah, seperti itu Bang Oki. Tapi ketika ada saudara Kristen kita meminta bantuan kita, insya Allah selagi masih kuat kita, masih ada yang ada pada kita, itu kita bantu. Tapi kalau soal keyakinan, tidak bisa kami bertoleransi. Tidak bisa. Makanya kalau dibilang katanya Islam tuh melapor saja, iya betul. Bersyukurlah kalau kami laporkan. Karena negara ini masih negara undang-undang. Kalau negara Arab, habis kalian ditebas. Cuman itu yang saya tanggapi ya. Karena kan katanya tadi ajaran kasih ya. Ya kan Bang Oki. Nah, silakan Bang Oki. Oke Kak. Terima dulu ya, biar ada waktunya. Oke Kak Nora, terima kasih ya. Kalau saya sih ingin menanggapi sebenarnya banyak ya, cuman aku mau fokus ke satu aja biar ada poinnya nanti. Tuhan tidak selamat. Aku mau menanggapi di situ aja. Tuhan kok tidak selamat? Tuhan kok mati? Tuhan nggak bisa menyelamatkan dirinya. Sebentar Kak. Ini kayaknya aku harus sebentar. Sebentar dulu ya teman-temannya. Ini aku dapat peringatan. Oke, aku lanjutin ya. Tuhan kok mati? Tuhan kok nggak bisa menyelamatkan dirinya? Ingat, Yohanes 10 ayat 17. Dia menyerahkan nyawanya untuk mengambilnya kembali. Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya untuk menerimanya kembali. Tuhan kok tidak bisa menyelamatkan dirinya? Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya untuk menerimanya kembali. Dan itu yang pertama. Dan yang kedua, Tuhan Yesus tidak mati. Tuhan Yesus bangkit di hari yang ketiga. Jangan pernah dilupakan. Tuhan Yesus bangkit di hari yang ketiga. Dan itu menjadi landasan kami orang Kristen percaya kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kalau Tuhan Yesus tidak bangkit sampai sekarang kalau Tuhan Yesus tidak bangkit sampai sekarang, kami orang Kristen gak akan percaya kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena Tuhan Yesus tidak mampu mengalahkan kuasa maut. Tapi ketika Tuhan Yesus bangkit di hari yang ketiga, Tuhan Yesus mampu mengalahkan kuasa maut. Itu sebagai landasan kami orang Kristen percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Jadi orang mau bilang, Tuhan kok nggak bisa menyelamatkan dirinya sendiri? Tuhan kok mati dibunuh? Yang bilang Tuhan Yesus yes mati. Bangkit di hari yang ketiganya kenapa dilupakan? Tuhan Yesus bangkit di hari yang ketiga loh. Tuhan Yesus mampu mengalahkan kuasa maut. Kalau Tuhan Yesus nggak bangkit di hari yang ketiga, kalau Tuhan Yesus mati sampai detik ini, saya pribadi nggak akan percaya kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena Tuhan Yesus tidak mampu mengalahkan kuasa maut. Saya nggak akan percaya kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan. Saya nggak percaya kalau Tuhan Yesus adalah Juru Selamat. Karena apa? Tuhan Yesus nggak bisa bangkit. Tapi ketika Tuhan Yesus mampu bangkit di hari yang ketiga, Tuhan Yesus mampu mengalahkan kuasa maut. Maka kami orang Kristen percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus mampu mengalahkan kuasa maut. Dan satu yang saya mau tegaskan, Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya untuk menerimanya kembali. Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya untuk menerimanya kembali. Ya, kalau orang mau bilang dia cuma ngambil karena waktu Tuhan Yesus di kayu salib, karena Tuhan Yesus dibunuh, ya terus jangan dilupakan yang Tuhan Yesusnya itu bangkit. Tuhan Yesus itu nggak mati. Tuhan Yesus itu naik ke surga di hari yang ketiga. Tuhan Yesus itu bangkit dan hidup di hari yang ketiga. Itu loh luar biasanya luar biasanya Tuhan Yesus itu. Tuhan Yesus itu sangat dahsyat. Tuhan Yesus itu luar biasa. Terus juga kenapa Tuhan Yesus mati di kayu salib? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya tidak binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena apa? Karena begitu besar kasih Tuhan Yesus akan dunia ini. Karena begitu besar kasih Tuhan Yesus akan kami. Sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi saya mau tegaskan sekali lagi, kebangkitan Tuhan Yesus di hari yang ketiga menjadi landasan orang Kristen percaya kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Karena apa? Tuhan Yesus yang mampu mengalahkan kuasa maut. Dan Tuhan Yesus yang satu-satunya berani bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang pada Bapa kalau tidak melalui aku. Kita sebagai orang Kristen, kita harus pede dengan iman kita. Kita harus pede dengan keyakinan kita. Kita harus pede. Kita punya Tuhan Yesus yang sangat luar biasa. Kita punya Tuhan Yesus yang sangat dahsyat. Kita punya Tuhan Yesus yang namanya sangat berkuasa. Tuhan Yesus bangkit di hari yang ketiga. Tuhan Yesus mampu mengalahkan kuasa maut. Oke, Kak Nora, segitu aja. Cukup, Kak. Silakan, Kak. Sebentar, berarti kita lanjut. Closing statement ya? Bebas. Oh, berarti sekarang kita closing ya? Ya, silakan. Nora dulu aja, silakan. Oke, kita closing statement ya. Berarti dari semua yang kita jabarkan itu saya closing ya. Bebas. Oke. Kita closing statement nih. Masya Allah, saya suka sekali kalau bagian closing ini. Karena kita kan menyimpulkan dari semua ya. Dan terus sekalian untuk mengapakan dari Bang Okinya ya. Jadi begini, kalau di dalam Islam itu tidak memaksakan orang untuk mualaf. Ketika Allah sudah memilih hambanya untuk menerima hidayah, Masya Allah. Berbanggalah orang yang mualaf itu. Kenapa? Itu orang pilihan Allah itu. Karena hidayah itu milik Allah. Diberikan kepada orang-orang yang tertentu, orang-orang atau hamba Allah yang dipilih oleh Allah. Itu enaknya. Jadi orang yang mualaf itu bukan sembarang. Jangan kalian pikir orang mualaf itu orang yang sembarangan. Itu orang yang khusus itu. Karena menerima kebenaran itu susah loh. Apalagi dari orang kafir, dia menerima kebenaran. Karena orang kafir itu adalah orang yang menutup dirinya. Nah, jadi bayangkan orang yang menutup mata hatinya, telinganya, matanya, tidak mau mendengar. Dia tahu bahwa kebenaran itu ada, tetapi dia tidak mau menyambutnya atau menerimanya. Nah, itu. Allah itu memilih dia. Hei kau, kubuka mata hati kau. Terimalah kebenaran. Akulah Tuhan yang patut kau sembah. Tuhan yang tidak mungkin menjadi manusia. Tuhan yang tidak mungkin berinkarnasi. Tuhan yang tidak mungkin berteofani. Karena sesungguhnya makhluk itu adalah ciptaanku. Engkau kuciptakan, engkau kubuat di muka bumi ini. Suatu saat juga engkau akan kumatikan, kubangkitkan lagi. Dan semua yang kau lakukan di dalam dunia ini akan engkau pertanggungjawabkan. Tidak mungkin dong, saya itu harus menjadi kalian. Tidak mungkin. Nah, itu kalau secara logika. Makanya saya katakan kalau orang yang mualaf itu orang-orang betul-betul yang benar-benar menerima hidayah dari Allah. Terus Islam itu indah. Kenapa saya katakan indah? Islam itu tidak mengajarkan untuk meneror. Jangan salah Anda. Teror itu bukan dari sebagian dari Islam. Walaupun dia katanya berjihad dalam nama Islam, itu nggak ada. Islam itu tidak mengajarkan kita untuk membunuh orang yang tidak pantas dan tidak wajib dibunuh. Jadi tolong Kristen juga bedakan. Kalau kalian mengambil dari surat apa itu ya, tentang perang, yang namanya perang itu kalau nggak kau yang mati, musuhmu yang mati. Itu perang, bedakan. Jadi kalau kamu katakan kalau perang itu jangan membunuh, itu bukan perang, bro. Enggak perang pun sudah terjadi pembunuhan kok. Gitu. Terus yang ketiga, Islam itu tidak ribet. Kenapa tidak ribet? Bagi kalian ribet itu kalau orang yang memang tidak mau menggerakkan tubuhnya untuk mengingat Allah. Ya, kebanyakan ada sebagian ya, bukan kebanyakan, sebagian itu yang mengatakan bahwa saya tidak sanggup sholat 5 waktu. Itu yang paling poin utama, karena 5 waktu itu wajib.
Wajib itu harus. Tidak ada dibilang oh kecuali dia yang sudah uzur. Ya, dia yang sudah uzur, dia yang memang sakitnya tidak memungkinkan dia untuk sholat. Ada yang seperti itu. Orang gila, ya orang gila tidak sholat lah. Namanya juga ODGJ kan. Tapi Islam itu indahnya. Simple sebenarnya. Kalau kita ikhlas mengerjakan ibadah itu, insya Allah, Allah tuh ridho kepada kita. Islam itu tidak perlu muluk. Islam itu tidak menjanjikan kamu tuh masuk surga tuh akan mendapatkan kenikmatan tuh. Islam maksudnya Islam itu tidak perlu kau kejar surga tuh. Kau cukup beribadah, melakukan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Insya Allah ketika ridha Allah tuh datang kepadamu, jannah yang kamu dapat. Tidak perlu kejar surga itu. Surga itu sudah ditetapkan. Ditetapkan bagi kaum muslimin, kaum yang tidak musyrik, bukan untuk kaum kafir, sudah ditetapkan. Tapi jangan salah. Kalau dikatakan di dalam surat Maryam engkau akan mendatangi, ya. Kau akan mendatangi, kau lihat. Ya kalau kamu berdosa ya kamu harus dihukum dulu lah. Seenak kudulmu. Kau pikir kau berbuat dosa karena kau muslim, kau langsung masuk terjun ke surga? Enggak. Islam itu adil. Adil. Dalam kasihnya pun adil. Salah satu contoh ketika soal penganiayaan, maksudnya soal dalam rumah tangga pun juga, ya kan? Karena kan sebenarnya saya tuh pengen sekali tuh diskusi juga sama Bang Oki nih soal tentang perkawinan, ya kan? Saya pengen sekali nih bagaimana cara tata hukum di Kristen ini tentang KDRT, ya kan? Saya pengen ya nanti suatu saat kapan ya kita ya Bang Oki ya. Saya closing dulu. Jadi Islam itu tidak ribet. Islam itu sebenarnya simple. Islam tidak memaksa, tetapi Islam mewajibkan. Islam itu ketika kamu mengerjakan pahala sedikit, mengerjakan sesuatu kebaikan sedikit, pahala kamu sudah dapat. Islam itu indah. Islam itu membuat kita tuh ada alasan. Islam itu ada alasan. Contoh apa? Contoh misalnya, saya berumah tangga, saya mendapatkan suami yang suka KDRT. Di dalam Islam boleh bercerai? Boleh. Masa mau mati badan saya dihantam laki saya, nah kali kau mencunggau. Iya kan? Nah Islam itu banyak alasan yang membenarkan kita untuk melakukan tindakan yang benar. Itu indahnya. Tetapi di Islam itu pun juga kita diatur oleh hukum-hukumnya yang tidak boleh kita langgar. Itu indahnya Islam. Menurut saya. Jadi saya closing di sini bahwa orang yang mu'alaf itu orang yang benar-benar dipilih oleh Allah. Dia hamba yang dipilih oleh Allah untuk menerima hidayah, menerima kebenaran, bahwa agama yang benar-benar diridhoi oleh Allah itu hanyalah agama Islam. Islam itu artinya apa? Islam itu artinya selamat. Itu Islam. Silakan, Mak. Oke, Kak. Oke. Ulang ya. Oke, Kak Nora Ritonang, terima kasih untuk closing statement-nya. Saya mau closing statement, cuman nggak mau yang terlalu ini ya. Saya cuma mau bilang buat teman-teman semua, buat teman-teman Kristen yang di bawah, yuk kita bangga jadi anak Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan. Yuk kita bangga, kita punya Tuhan yang sangat berkuasa. Yuk kita bangga, kita punya Tuhan yang sangat dahsyat. Kenapa? Apa yang tertulis di dalam Filipi 2 ayat yang ke-10 sampai ke-11. Supaya dalam nama Tuhan Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kenapa kita harus bangga? Sekarang yang bahas Alkitab, sekarang yang bahas Tuhan Yesus, sekarang yang bahas iman kekristenan, bukan cuma pendeta yang berkhotbah di gereja. Bahkan banyak podcast-podcast yang notabene-nya di luar Kristen, yang dibahas iman Kristen, yang dibahas Alkitab.
yang dibahas Tuhan Yesus. Wah, luar biasa sekali. Kita punya Tuhan yang namanya diagungkan di mana-mana. Kita punya Tuhan yang namanya hampir tiap hari disebutkan di mana-mana. Luar biasa. Apa yang tertulis di dalam Filipi 2 ayat yang ke-10 sampai ke-11, saya yakin sudah terjadi sampai sekarang. Segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Mau tanya buktinya gimana? Buktinya bukan cuma orang Kristen yang bahas isi dari Alkitab. Bukan cuma orang Kristen yang bahas tentang Tuhan Yesus. Bukan cuma orang Kristen yang bahas tentang iman kekristenan. Orang-orang lain yang dibahas Tuhan Yesus. Kita sangat, kita sebagai anak Tuhan harus benar-benar bersuka cita. Kita harus punya iman yang sangat pede. Luar biasa sekali. Dan juga buat teman-teman murtadin saya sampaikan, karena saya juga pernah berpindah ke agama sebelah dan kembali lagi memilih Tuhan Yesus di dalam kehidupan saya. Dan kembali lagi percaya kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yuk, kita bersaksi tentang kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita bersaksi tentang kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita bersaksi tentang mujizat Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Tanpa kita menjelekkan agama sebelumnya. Karena apa? Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang Kristen, kita pede dengan iman kita. Tanpa perlu kita menjatuhkan iman lain, tanpa perlu kita menghujat iman lain, tanpa perlu kita menjatuhkan agama lain. Kita orang Kristen, kita anak-anak Tuhan, kita pede dengan iman kita. Seperti yang saya bilang di awal tadi, segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Apa yang tertulis di dalam Filipi 2 ayat yang ke-10 sampai ke-11 sekarang terjadi. Bukan cuman orang Kristen yang saya bilang tadi bahas Alkitab dan lain sebagainya, enggak. Orang-orang di luar kekristenan bahas isi dari Alkitab. Dan yang kedua, saya mau minta izin juga sama Kanora Aritonang. Yuk buat teman-teman Kristen, buat teman-teman yang Muslim di bawah. Satu pesan saya, lepaskan narkoba mulai malam ini. Jangan pernah gunakan narkoba. Karena ketika kalian menggunakan narkoba, kalian cuma merusak kehidupan kalian. Lepaskan mulai malam ini jerat belenggu narkoba di dalam kehidupan kalian. Jangan pernah gunakan narkoba. Dan saya juga mohon maaf buat teman-teman Muslim, buat Kak Nora Aritonang, kalau ada narasi saya dan kata-kata saya yang menyakitin dan menyinggung perasaan kalian. Yuk buat teman-teman di bawah, seperti biasa, 1 menit waktu kita terakhir, jangan typing yang macam-macam. 1 typing kita, kami mengasihimu. Ayo buat teman-teman yang di bawah, 1 menit terakhir, jangan typing yang aneh-aneh, typing aja, kami mengasihimu. Buat teman-teman, anak-anak Tuhan, tolong bantu typingnya, kami mengasihimu ya. Tolong ya teman-teman ya. Ya jadi, kita juga sebagai orang Kristen, orang mau bilang apapun tentang Tuhan Yesus, orang mau menghujat Tuhan Yesus seperti apapun, orang mau menjatuhkan iman kekristenan seperti apapun, jangan pernah ragu dan jangan pernah khawatir. Semakin orang menjatuhkan iman kekristenan, semakin orang menjatuhkan Tuhan Yesus, semakin kita anak-anak Tuhan percaya, Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Di luar Tuhan Yesus, tidak ada keselamatan. Mau dapat keselamatan? Pilih Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke, buat teman-teman, terima kasih banyak. Aku terima kasih banyak sama Kak Nora. Mungkin nanti kita sesi berikutnya. Saya pribadi mohon maaf kalau ada narasi saya yang menyakiti hati kakak dan hati kakak dan di bawah. Saya minta maaf kalau ada typing juga yang menyakiti hati Muslim. Saya mewakili. Saya minta. Terima kasih ya Kak. Sama-sama Bang Oki, sehat selalu. Tayang di YouTube ya Kak ya? Ya, nggak apa-apa. Oke. Terima kasih ya Kak. Selamat malam. Sama-sama. Selamat malam. Selamat malam.